ini suatu yang mutlak diperlukan untuk menentukan satu usaha itu rugi atau untung. Jadi salah satu faktor penentu. Penentu ya? Iya, penentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia, salam makmur, salam berlimpah, salam cukup petani. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara Bibit Unggul, sahabat. Bincang-bincang pertanian unggul. Alhamdulillah malam ini masih dibersamai oleh guru saya, Pak Komar. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik Pak Petani. Cuaca mendung-mendung terus Pak ya? Iya, cuaca ekstrim. Jadi perubahan cuaca ini banyak kondisi kesehatan yang terganggu, banyak sekali. Dan alhamdulillah kita semua diberikan kondisi yang sehat, stabil. Semuanya. Semoga tidak ada gangguan kesehatan sih. Tentu kita doakan juga kepada para sahabat Republik Petani ini pun demikian, sehat-sehat semua. Jadi Pak, seperti biasa malam hari ini kita coba diskusi atau bincang-bincang santai terkait dengan pertanian. Dan alhamdulillah ini episode yang ketiga Pak. Iya, alhamdulillah. Bibit Unggul episode ketiga. Jadi tema malam ini terkait dengan kultur teknis jarak tanam Pak ya? Iya, kultur teknis, mobil khususnya jarak tanam. Jarak tanam. Ini terkait kultur teknis dan jarak tanam ini bagaimana nih Pak? Dan para sahabat kita memang jarak tanam ini suatu yang mutlak diperlukan untuk menentukan satu usaha itu rugi atau untung. Jadi salah satu faktor penentu. Penentu ya? Ya, penentu. Sehingga dalam budidaya pertanian modern itu hampir semuanya jarak tanam ini diperhitungkan dengan sangat jeli oleh para peneliti, riset dan developmentnya. Jadi memang karena paling menentukan. Jadi kalau misalkan kita ya menanam kedelai, misalkan ya disawur gitu aja, atau kacang hijau, sampai kapanpun potensi itu nggak pernah kita dapatkan. Iya. Jadi suatu komoditi unggul misalkan 10 ton misalkan, atau kalau kedelai misalkan OC itu 3 ton misalkan ya, 3-4 ton gitu ya. Kalau kita sabur malah jauh di bawah 1,6, 1,8. Hasilnya Pak ya? Jauh ya? Nah, hasil OC-nya sangat jauh sekali. Jadi dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kita dalam bertani. Kalau bertani hari ini adalah bisnis, Oke. Jadi ya bisnis itu kita investasi modal, kita masukkan ke sawah kita, kemudian kita akan mendapatkan keuntungan yang layak, yang optimal, gitu. Nah, para sahabat ya, jarak tanam ini memang diteliti oleh para ahli itu sejarahnya kan dimulai dari tajuk daun atau kanopi daun. Oh, kanopi daun. Kanopi ya. daun. Jadi seperti ini ya, kanopi daun itu kalau kita gambarkan seperti ini. Iya. Jadi ini daun gitu, yang di bawahnya, sekitar di bawahnya ini adalah kanopi atau batas tajuk daun. Jadi daun yang paling luar, yang paling ideal. Memang kita tidak berbicara tanaman itu pohon, perdu, atau semak belukar, atau misalkan herba. Jadi golongan tanaman itu ada 4 macam memang ya. Ada herba, semak, perdu, dan pohon. Semuanya prinsipnya sama. Jadi tajuk daun inilah yang dibuat patokan utama. Ya. Jadi kalau jarak tanam itu ditentukan oleh tajuk daun ini, diameter, kemudian dibandingkan dengan jumlah daun yang ada ini. Oh, dihitung daunnya berarti. Daun ini kita peradari, kita ambil semuanya,
kemudian kita ukur di batas tajuk daun. Oke. Semuanya ini, semuanya diambil di toko gitu ya. Iya, iya. Nah, perbandingan ideal itu adalah satu tajuk daun ini berbanding 3. Oh, satu berbanding 3 ini maksudnya? Jadi daun-daun ini kalau dipreteli dia akan luas. Diameternya ini maksimal harus 3 kali. Oh, Lebih ya Pak Rohani ya. makin lebar berarti Pak ya? Makin lebar dan tidak boleh lebih dari 3. Oke. Jadi artinya gini, 3 daun ini kerja 3 rasio 1:3 ini adalah kerja maksimal dari daun dalam mengolah nutrisi dari dalam tanah diubah menjadi hasil fotosintesis tadi. Oh, Jadi daun ini maksimal sekali. Iya, iya, iya. Jadi paling optimal lah ya, optimal. Nah kalau perbandingan antara tajuk dan daun yang kita preteli tadi ya, kita tantang gitu ya, itu lebih dari 1/3, maka akan terjadi penurunan produksi. Oh, oke. Makanya para peneliti menentukan misalkan jarak tanam padi, ya, ini misalkan 1x3, 2 jajar legowo 20-40, atau jarak tanam yang lain misalkan ya para sahabat ya, misalkan 30 kali 10 misalkan. Jadi 30 kali 10 lurus saja gitu, tidak apa-apa. Nah, daun ini akan maksimal kerjanya. Kenapa petani kita menanam jarak tanam rapat, misalkan padi contohnya ya, misalkan 20-20 tegel misalkan. Iya, oke. Itu kalau kita preteli daunnya dengan dibandingkan dengan tajuk daun, dia akan melebar tidak karuan lebih dari 4-5. Oh, dibandingkan dengan 3 tajuk daun. tajuk daun. Dibandingkan dengan tajuk daun, dengan daun yang dipreteli ini melebar. Nah, kelebihan inilah yang mengurangi hasil fotosintesis tadi. Iya, iya, fotosintesis itu fotosintesa bukan Pak? Fotosintesa. Fotosintesis itu adalah hasil fotosintesa. Oh, oke, oke. Jadi mestinya hasil fotosintesa yang berupa fotosintesis itu tadi mestinya berupa pangan, buah atau makanan yang lain ya, produk pertanian itu akan hilang habis untuk merawat daun yang lebih dari 3. Oh, oke, Pak. Karena daunnya lebih dari 3, ini Bapak pemirsa butuh hidup dia. Iya. Ya bahkan ya, jadi butuh hidup dia harus dirawat. Mestinya hasil fotosintesa atau fotosintesis tadi itu bisa untuk konsumsi kita dihabiskan untuk merawat daun yang lebih dari 3. Jadi ini kalau dukur lebih dari 3 ini lebar banget Pak Rohani. Lebar banget ya. Apakah itu berlaku untuk tanaman pangan musiman saja? Tidak, untuk semua tanaman semuanya begitu. Jadi buah-buahan misalkan Pak Rohani ya, coklat misalnya ya. Coklat itu dia hanya dihidupkan daun yang terkena sinar matahari aja. Oke. Ya, nah yang di bawah-bawah ini harus dihabiskan Pak Rohani. Kenapa ada gergaji-dahan ya kan, kalau di perkebunan itu dipotong-potong. Jadi daunnya tidak tebal rimbun, tetapi hanya di luar atau di permukaan aja. Di permukaan aja yang terkena sinar matahari. Oke, terkait dengan ukuran tajuk daun ini kan, ini artinya menghitungnya arah sinar matahari Pak ya? Iya. Jadi daun yang terkena sinar matahari. Sinar matahari. Nah, ini berarti kita boleh merapat kalau sinar matahari kita kan barat timur Pak. Barat timur. Barat timur ke barat. Artinya itu yang jarak tanamnya rapat, yang timur barat atau yang selatan utara? Yang jarak tanam rapat memang barat timur. Barat timur. Barat timur. Jadi yang Jadi kalau 30-10 itu 10-nya ke barat atau ke timur gitu ya? 10-nya barat timur, yeah. Jadi 30-nya ke selatan atau ke selatan, ke utara. Ya, jadi matahari bisa masuk di semuanya. Jadi sahabat, ini penjelasan Pak Komar tadi intinya adalah supaya kita bisa bagaimana tanaman ini bisa terkena sinar matahari secara full gitu Pak. Secara full, secara maksimal. Karena dengan sinar matahari full tadi ada proses fotosintesa yang menghasilkan fotosintesis tadi. Iya, berjalan sempurna sehingga akan mendapatkan fotosintesis atau produk tadi yang maksimal. Yang maksimal. Oke, paham. Makanya kalau ada dulur kadang tani misalkan ya, ini menanamnya acak dia, ada yang jarak lebar, ada yang rapat berhimpitan, dipaksa produksi ini tidak akan pernah bisa. Iya.
Kalau yang sistem tegel itu yang 20 tadi kan 20. petani itu Iya. kan gitu ya. Itu tradisional atau udah modern itu? Itu harusnya petani mau menerima teknologi baru sih Pak. Iya, iya. Ya. Biasanya kalau di dalam ilmu penyuluhan ya, Iya, komunikasi, semakin lama bertani, ya, loh Pak Rohani, ya semakin sulit dirubah. Oh gitu. Semakin rendah pendidikan, semakin sulit dirubah. Jadi ada apa ya? Ini kan secara umum hubungannya seperti itu. Iya, iya. Sangat jarang petani itu semakin sepuh itu semakin cepat berubah, jarang sekali. Jarang sekali, betul. Karena dia akan dengan menggunakan berbagai argumen. Nah, aku itu wong tani mulai cilik kok mbok ulangi. Jadi berbagai argumen itu ya kadang-kadang kita perlu waktu yang lama. Iya, makanya merasa saya sudah punya pengalaman kok. Iya, mulangi wong tua-tua ini maksudnya. Dari dulu tania polanya seperti itu dia tidak akan berkembang. Iya. Kemudian kemarin ada petani kita yang mengeluh, kenapa petani kita seperti itu? Memang rata-rata luasan itu pengaruh Pak Rohani ya, luas harapan itu ya. Kalau kurang dari 2 hektar memang tidak ideal Pak Rohani. Makanya kalau Pak Rohani dengan saya misalkan di sawah diupayakan bisa 2 hektar. Baru ideal ya. Ideal kalau untuk tanaman pangan. Tapi kalau horti boleh kurang. Karena nilai investnya tinggi sih horti ya. Ideal itu maksudnya dihitung secara bisnis Pak ya? Secara bisnis, jadi efisiensi usaha. Oh, iya. Jadi semakin sempit usaha tani itu dia semakin boros. Oke. Kalau semakin luas dia semakin efisien. Banyak indikator yang kita bisa ukur bagaimana luas yang sempit dengan luas yang lebar, tapi lebih efisien yang lebar. Iya. Contoh gini Pak Rohani ya, saya nggak bawa rokok saya. Kita beli rokok satu, gitu ya, satu gitu ya. Iya. Ini harganya misalkan 2.000. Oke. Tapi kalau kita beli satu pak gitu ya, satu kotak, dia akan kalau beli satu roller kita hitung satu kotak harganya 24.000 kan. Tapi kalau kita beli satu kotak itu 18.000. Itu artinya efisiensi luas usaha tani yang sempit dengan yang luas itu berbeda banget. Makanya kalau ada petani mengeluh, kenapa kita tidak berubah nasib kita, karena tidak efisien tadi. Ya. Makanya beberapa terobosan itu dilakukan oleh para pemimpin kita ya, para ahli kita. Kayak di Thailand misalkan ya, di Thailand itu malah mereka membentuk corporate farming sama dengan di Taiwan kayaknya. Taiwan corporate farming. Jadi satu kelompok dikerjakan oleh satu manajemen. Jadi ini lebih efisien. Tapi kultur masyarakat kita ini memang belum bisa menerima itu. Cuma kita tetap mendampingi petani itu tetap bagaimana mereka mau bergeser ke cara-cara baru. Mungkin kalau ada sahabat Republik yang mau seperti di Taiwan gimana? Buat corporate farming itu harus satu kelompok, satu manajemen. Jadi misalkan satu kelompok luasnya 30 hektar gitu ya, yang mengelola pengurus saja jadi satu orang ya. Manajemen bahkan patok-patok itu bisa dirubah-ubah posisinya Pak. Oh, itu buat lahannya betul. Buat lahan, nah itu yang bisa menyebabkan gejolak sosial. Iya. Nah tadi terkait dengan efisiensi di bisnis, secara bisnis pertanian. Jadi kalau paling ideal kan harusnya 2 hektar Pak ya? 2 hektar. Nah ini sementara lahan di kita kan memang ada keterbatasan Pak. Ya kalau di Jawa itu rata-rata sih 1/4 ya, bisa kurang bahkan 1.500 meter gitu. Apakah itu tidak lebih baik mungkin tanam horti aja kali Pak ya? Kalau terlalu sempit, mendingan horti aja. Horti bisa melon, bawang merah, kemudian cabai, ya. Karena biaya invest yang kita perlukan memang tinggi. Cuma kelemahan di horti karena pasar bebas ya. Namanya bisnis itu kan pasar bebas ya Pak, ya. Maka risiko gejolak harga ini memang fluktuatif, sangat habis tinggi jatuh bawah. Makanya sebenarnya kita menghendaki itu pemerintah
bisa mendata horti secara akurat yang bisa diakses petani. Iya, iya. Contohnya gini, misalkan ya, Bojonegoro ini menanam tanaman kan dilaporkan oleh teman-teman, diakses ke laporan tanam di Dinas Pertanian, diakses ke Jawa Timur, direkap di sana. Cabai misalkan melebihi kebutuhan, nah petani bisa membuka data itu. Oh, harusnya iya. Iya ya, bisa membuka. Oh, misalkan melon berapa ini ke Jawa Timur? Yang diperlukan misalkan 3.000 hektar gitu. Ternyata melon sudah melebihi 5.000 hektar misalkan. Nah, berarti kita nggak efisien kalau. Dan data-data itu harusnya bisa diakses oleh masyarakat tani Secara online Pak ya. secara online. Karena sekarang ini pakai aplikasi semua, Iya, iya. luar biasa. KTP aja Bisa. juga KTP. Harusnya pertanian udah mulai Pak. Wah, pertanian udah mulai nih, Zan. Tapi kita tetap optimis Pak. Ke depan Optimis, pertanian optimis. kita, Nah. dan kita punya kontribusi juga di situ. Saya jadi teringat kita buat corporate farming tadi. Iya. Mudah-mudahan rekrut petani ini menjadi Apa ya? bagian dari Penggagas, iya. menggagas ke sana lah. Iya, menjadi bagian dari kemajuan pertanian. Kemajuan pertanian. Terobosan-terobosan. Oke Pak, ini terkait ini, wah ini jarak tanam aja udah mulai banyak cukup lumayan Pak ya. Cukup Terkait lumayan, ya. Bisnis apa hasil, nah ini Iya. cukup. Mungkin kita kembali ke tema terkait dengan produksi ini jarak tanam Pak. Nah ini kan ada istilah legowo Pak ya. Iya, ada istilah Nah, itu istilah legowo itu apakah terkait dengan juga jarak tanam atau seperti apa gitu? Iya, jadi legowo ini kaitan jarak tanam memaksimalkan fungsi daun tadi kalau di kopi coklat misalkan ya, Iya. sama cuma memanfaatkan populasi yang tinggi juga. Jadi kalau petani misalkan ya jarak tanam 20-20 itu kalau 1 meter persegi ketemunya 225 populasi rumpun. Ya. Rumpun misalkan ya. Tapi kalau kita menggunakan jajar legowo bisa 333.000. Artinya rumpunnya jauh lebih banyak. Tetapi kerja daun tadi maksimal gitu. Tapi kalau populasinya banyak ya, kemudian daun ini tidak maksimal kerja, nah justru penurunan. Penurunan. Jadi makanya kalau di tackle 20x20 itu kalau dengan jajar legowo bukan tandingannya. Enggak jelas kalau petani tetap bertahan di konvensional 20-20 misalkan ya, paling produksinya 6 ton. 6 ton. Kita nggak usah melihat malek berapa gabahnya, nggak usah dihitung udah. Kita langkah aja tahu, wah itu paling 10 top akan terjawab. Tapi kalau jajar legowo para sahabat yang berbeda lagi nih, bisa sampai 10 ton. Makanya itu bukan satu angka khayalan ya, tapi real yang ada di lapangan ya, real. Baik, kembali ke legowo nih Pak. Dari perbandingan antara legowo 2, legowo 4, atau berapa itu yang lebih efisien, efektif menghasilkan secara sempurna legowo berapa Pak? Yang paling bagus itu para sahabat petani Republik ya, Republik Petani ya. Ini adalah 20-40 ya. Jadi boleh kita menggunakan 31, 41 atau 21. Tapi yang paling baik adalah 21. Jadi 20, 40, 20, 40 ya. Nah, itu yang paling tinggi sih. Paling tinggi. Cuma saingannya itu tadi bisa menggunakan 10 kali 30 atau 10, 30 ya? 30, jadi utara selatannya 30, itu ke timurnya 10. Kalau misalkan para petani kita tidak masih kesulitan tenaga kerja di 40. Jadi alternatif ini yang menjadi pilihan supaya produktivitas usaha tani kita tetap tinggi. Baik, sahabat. Ini terkait kultur teknik jarak tanam, jadi memang pengaruhnya sangat luar biasa terhadap hasil dari produksi kami kita ya, perusahaan kita ya. Jadi apalagi kalau usaha tanamnya udah terkait dikaitkan dengan ilmu bisnis Pak ya. Ilmu bisnis. Hitung bahkan udah diteliti beberapa penelitian. Memang kendalanya yaitu tadi dengan kendala pekerja-pekerja yang masih pakai pola-pola tradisional yang susah
bukan susah ya, memang harus bisa berubah lah. Iya, bisa dirubah. Nah ini mungkin sahabat-sahabat produk petani bisa coba mulai berubah terkait dengan produk teknis atau pola tanam dari jarak tanam dengan grow ataupun dengan apapun, kalau bisa kita berubah saja. Bagi sahabat yang ingin bertanya lebih jelas seperti itu, kayaknya sih memang agak kebingungan juga nih Pak. Iya, sahabat Republik Petani memang harus ada. Saya tadi kepikiran harusnya bawa papan tulis gitu kayak. Iya, yang menjelaskan ya. Bisa kapan bisa menggunakan kalender. Kalender. Flipchart ya. Iya, flipchart ya. Atau kalender. Tapi di beberapa produk perusahaan pertanian itu banyak kok flipchart ya. Iya. Nah, bagi sahabat yang ada pertanyaan atau ada usulan terkait hal ini dengan pola tanam boleh ya. Tulis-tulis di kolom komentar, nanti mungkin perjumpaan berikutnya ke depan kita sambil tulis gitu, kemudian menjawab pertanyaan para sahabat Republik Petani ini. Dan ya barangkali ya di samping dari berbagai jenis komoditi tadi memang kalau kita berbicara produktivitas itu memang jarak tanam ini mutlak. Berbeda dengan kalau kita misalkan estetika ya, tanaman estetika itu kalau tanaman di sekitar pemukiman jadi indah. Oh gitu. Jadi memperlakukannya memang beda. Beda. Jadi apalagi kalau tanaman penghijauan misalkan, penghijauan harus rimbun penghijauan karena dia dipaksa menghasilkan oksigen. Suplai oksigen. Kemudian kalau di sekitar pemukiman dia harus indah. Dan mengelola tanaman supaya indah itu ada caranya sendiri. Memang kita mengambil contoh-contoh dari alam semua. Jadi tanaman pun berfungsi di tempatnya. Di tempatnya. Di tempat itu. Iya. Kemudian harus hijau. Harus indah gitu. Iya, kalau di pemukiman sekitar kita harus indah. Harus indah ya. Misalkan ini di rumah makan, misalkan ya halamannya harus indah seperti taman barokah. Dia tujuan utamanya bukan buah, tapi keindahan, kenyamanan. Itu menyejukkan pandangan kita. Kemudian mendatangkannya pendapatan itu dari keindahan itu. Dia enggak buahnya tapi karena keindahan. Dengan orang datang kan tertarik keindahannya. Nah ini saya juga baru dapat ilmu nih sahabat. Ternyata betul juga sih, kalau di perkotaan kan kita lihat tanaman ribut. Iya, ribut. Tujuannya adalah menghasilkan oksigen. Ya. Kalau di taman-taman harus indah karena supaya dipandang enak di kafe-kafe, di taman, di balai kota misalkan ya. Iya. Ini harus indah. Jadi kalau di rumah kita sekitar rumah kita harus indah juga. Iya. Betul. Kalau kayaknya kita mengambil penghijauan kayak semak belukar rumah kita ini. Bukan mendatangkan kesehatan, malah berbahaya. Karena habitat yang baik itu semua fauna akan ikut hadir di situ, termasuk ular misalkan. Itu kan membahayakan kita. Betul. Jadi pinter-pinter kita menata lingkungan kita. Baik Pak Komar, terkait dengan pembahasan materi kita malam hari ini dengan urutan yang kita lakukan, kayaknya cukup Pak ya? Cukup Pak ya. Cukup. Baik sahabat, bagi sahabat sekali lagi bagi sahabat-sahabat petani yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin ada usulan atau ingin bertanya lanjutan tentang foto teknis dan grow atau foto teknis yang lain, boleh ditulis di kolom komentar sahabat ya. Kita bisa jawab nanti di sesi episode berikutnya. Bahkan kalau Rohani, kalau ada sahabat Republik Petani ini misalkan ya punya pengalaman yang lebih baik ya, yang menguntungkan usahanya, boleh share ke kita nih. Ya Rohani ya, boleh share ke kita biar membantu sahabat petani yang lain. Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu sahabat. Jangan sungkan-sungkan nih. Oke, baik sahabat, kiranya itu dulu terkait pembahasan kita malam ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir. Ya, dari para sahabat petani bahwa jargon kita tetap, kalau kemarin kita mungkin tambah bulu tambah serba, tambah tua tambah hebat.
sekarang otot kawat palu besi sama Wes. kita ya. Apalagi ini. Kerja keras, kerja yang kuat untuk mendapatkan rezeki. Amin. Oke, para sahabat petani kita, salam. Baik sahabat, kita akhiri pertemuan kita malam ini dan kita lanjutkan episode berikutnya dengan materi-materi yang lebih bermanfaat buat sahabat petani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi